Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Nuraini dengan NPM 101207444 dari kelas L5 Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai perencanaan strategi makro dan mikro. Perencanaan strategi makro dan mikro sumber daya manusia yaitu mengenai fungsi perencanaan makro, kerangka perencanaan strategi makro, dan perencanaan strategi mikro. Fungsi perencanaan makro yaitu perencanaan strategis makro tentang SDM merupakan perencanaan tenaga kerja secara nasional dan perencanaan kesempatan kerja dengan fungsi yang pertama yaitu ada mendorong pertumbuhan ekonomi, yang kedua meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang ketiga memetakan kebutuhan SDM dan dirancang mulai dari hulu hingga ke hilir. Dimulai dari masa perencanaan pra sekolah hingga pendidikan tinggi. Selanjutnya yaitu ada kerangka perencanaan strategi makro. Perencanaan sendiri yaitu sebuah keinginan yang kuat dari suatu organisasi atau perusahaan untuk memberikan jaminan baik jangka pendek maupun jangka panjang tentang pemenuhan kebutuhan SDM secara kualitas dan kuantitas. Perencanaan SDM secara makro harus mulai dari awal kehidupan manusia, yaitu dari pra-sekolah hingga pendidikan tinggi atau terakhir. Bahkan yang sangat ideal itu harus dimulai sejak manusia akan melaksanakan pernikahan dalam merencanakan hidup berkeluarga. Selanjutnya yang ketiga ada perencanaan strategi mikro, yaitu suatu perencanaan SDM untuk memenuhi kebutuhan suatu organisasi atau perusahaan sesuai dengan jenis dan lingkup aktivitasnya. Perencanaan SDM sifatnya bervariasi tergantung kebutuhan masing-masing perusahaan atau unit kerja. Bergerak dalam bidang apa, jenis apa, dan dalam skala apa. Selanjutnya yaitu ada komponen pokok dalam sebuah perencanaan SDM yang sangat penting untuk diperhatikan. Yang pertama yaitu ada tujuan. Tujuan merupakan penentuan aktivitas dalam perencanaan sekaligus merupakan kendali. Adapun tujuan perencanaan sebagaimana telah dikemukakan di atas adalah mempertemukan dan mencocokkan ketersediaan tenaga kerja dengan kebutuhan pegawai pada suatu organisasi atau perusahaan, baik secara kualitas maupun kuantitas untuk suatu periode waktu tertentu. Selanjutnya yaitu yang kedua ada kualifikasi tenaga kerja. Perencanaan SDM harus mencerminkan kebutuhan organisasi atau perusahaan terhadap tenaga kerja yang diperlukan, yaitu meliputi yang pertama, jenis, level pendidikan, kompetensi, jumlah persyaratan, dan lain-lain. Spesifikasi calon tenaga kerja yang dibutuhkan tersebut diperoleh melalui analisis pekerjaan, menggunakan teknik dan langkah-langkah tertentu. Melalui analisis tersebut, maka akan dapat diprediksi atau dibuat prakiraan kebutuhan tenaga kerja. Selanjutnya yang ketiga yaitu menentukan forecasting kebutuhan tenaga kerja. Kebutuhan tenaga kerja dilakukan berdasarkan kebutuhan kualifikasi dan kompetensi, jumlah, jenis, level, dan lain-lain. Walaupun sifatnya prakiraan, namun sedapat mungkin mendekati kenyataan. Oleh karena itu, maka harus dibuat berdasarkan data dan informasi hasil analisis yang melibatkan berbagai unsur yang mempengaruhi. Selanjutnya yaitu yang keempat ada sumber pasokan tenaga kerja. Setelah diketahui dan ditentukan kualifikasi calon tenaga kerja yang dibutuhkan, maka harus direncanakan dari mana pasokan atau penyediaan tenaga kerja yang dibutuhkan tersebut akan diperoleh. Apakah melalui suatu atau beberapa lembaga pendidikan seperti SMA, SMK, atau perguruan tinggi, atau melalui penyediaan jasa tenaga kerja dan lembaga diklat atau kursus.
Selanjutnya yaitu yang kelima, ada waktu rekrutmen. Para pegawai di sebuah perusahaan memiliki batas waktu pengabdian, terutama karena batas usianya. Dan yang keenam, ada pelatihan atau training. Lulusan dari lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, pada umumnya harus melalui proses penyesuaian dengan lapangan kerja yang dimasukinya. Penyesuaian tersebut bisa menyangkut masalah kompetensi yang spesifik, budaya kerja, lingkungan kerja, dan lain-lain. Oleh karena itu, dalam perencanaan SDM perlu. Selanjutnya yang terakhir atau yang ketujuh yaitu ada perkiraan pendanaan. Setiap aktivitas dalam sebuah perusahaan atau organisasi memerlukan dukungan finansial atau pendanaan. Dalam perencanaan harus mencantumkan perkiraan atau diusahakan yang paling mendekati kebutuhan real, agar perusahaan memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan dan mengalokasikan anggaran yang diperlukan. Apabila perencanaan SDM pada tingkat makro atau nasional dibuat dengan benar, dilaksanakan dengan benar, dan menghasilkan lulusan yang tepat, maka perusahaan atau organisasi akan memperoleh banyak keuntungan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.